Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita jumpa lagi dalam program Dai Muda Pilihanku. Nah, tidak terasa besok ini sudah grand final ya ternyata ya. Iya, betul sekali. Dan sekarang ini final ya. Betul, karena hari ini masih ada 3 peserta yang merupakan masuk di babak final akhir ya. Sebelum akhirnya besok pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pemirsa mereka ini akan masuk di grand final. Terutama salah satu pemenang yang akan kita ketahui pada hari ini. Ya, dan kita akan pertemukan besok. Nah, hari ini masih kita di final Dai Muda Pilihanku. Seperti biasa, ini ada 3 peserta yang nanti akan menyiapkan tausiahnya selama 3 menit dan juga akan sebagai bentuk dukungan jagoannya, ini mereka akan membunyikan yel-yelnya ya. Boleh kita mulai sekarang yel-yelnya? Silakan, Indi. Oke, baiklah kita langsung saja perkenalkan peserta yang pertama sekaligus kita langsung meminta yel-yelnya ya. Betul sekali, Indi. Ananda Syifa Sesienta Agefta dari Pondok Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafiah Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Oke. Boleh berikan tepuk tangan dan mana nih pendukung dari Syifa Sesienta Agefta? Oke, baiklah langsung saja kita minta yel-yelnya. Yel-yelnya silakan. Kita mulai dari ya? 3, 2, 1, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Tepuk tangannya mana ini para peserta semuanya? Sebagai bentuk dukungan yang insya Allah kita akan berkompetisi sesaat lagi. Nah berikutnya dari Pondok Pesantren Mumtaz Ibadur Rahman, Cipondoh, Tangerang, Banten. Inilah dia pendukung dari Nilam Cahaya Lestari. Oke silakan yel-yelnya. Masya Allah. Ini persiapannya berapa hari ini bikin yelnya? Udah latihannya berkali-kali nampaknya. Oke baiklah langsung saja kita ke peserta ketiga pemirsa. Ada juga pendukungnya di sini sudah hadir yakni untuk Ananda Intan Akmala Beauty dari Pondok Pesantren An-Nadlah Bojong Sari Depok. Langsung saja yelnya dimulai dari 3, 2, 1 silakan. Baiklah, boleh tepuk tangan ya untuk peserta ketiga kita yakni Ananda Intan. Yel-yelnya semangat sekali dari para pendukungnya. Dan selain itu Sofyan kita juga punya ya guru-guru kita yang nanti akan memberikan penilaian sekaligus komentar kepada ketiga peserta. Boleh kita langsung undang ketiga juri kita. Yang pertama kami persilakan Ustadz Aswan Faisal. Kami persilakan Ustadz. Masya Allah, ini dia juri kita Ustadz Aswan Faisal yang juga sekaligus menjadi da'i di program Damai Indonesiaku spesial Ramadan siang tadi ya. Nah berikutnya di tengah sini Ustadz, fadhal Ustadz. Di sini Ustadz, di meja ini yang sudah kami siapkan. Oke baik, berikutnya kami persilakan Ustadz Zaki Mirza. Oke tepuk tangannya mana ini Ustadz untuk Ustadz Zaki Mirza. Masya Allah, silakan di samping sini Ustadz. Di sebelah kiri Ustadz, silakan. Berikutnya ada Kiai Haji Asrorun Niam yang tentunya ini juga merupakan juri tetap ya di Dai Muda Pilihanku. Kepada Kiai Asrorun Niam kami persilahkan. Silakan Kiai. Baik untuk selanjutnya, mungkin sebelum kita mulai perform masing-masing peserta, ini sudah hari kesekian ya dan besok sudah penyisian terakhir ya yang besok insya Allah sudah menjelang grand final. Nah mungkin ada sedikit perkata dari Ustadz Profesor Kiai Haji Asrorun Niam, silakan. Alhamdulillah
talenta-talenta muda tak pernah berhenti untuk berkreasi dan juga berinovasi. Bersama TV One, Kementerian Pemuda dan Olahraga terus memiliki komitmen untuk mendukung dan juga memfasilitasi setiap talenta anak muda untuk mengoptimalkan khidmahnya bagi negeri. Dan acara kegiatan Dai Muda Pilihanku hari ini bagian dari ikhtiar untuk terus memfasilitasi talenta anak muda agar terus berkembang dan menginspirasi anak-anak muda Indonesia dengan kebaikan. Amin, amin. Baik, terima kasih Prof. Niam yang juga sekaligus dari Deputi 1 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sekaligus juri tetap ini ya. Betul sekali. Nah ini juga sesaat lagi kita akan memulai Dai Muda Pilihanku hari ini. Namun sebelumnya kita ingatkan lagi ya Sofyan ya bahwa ada beberapa aspek penilaian pada hari ini. Ada penguasaan materi, sistematika penyampaian, retorika, gaya dan improvisasi serta ketepatan waktu. Baik, kita persilahkan untuk peserta yang pertama dari Pondok Pesantren An-Nahdah Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Inilah dia, Intan Akmala Beauty. Nama saya Intan Akmala Beauty, umur saya 16 tahun, saya berasal dari Pondok Pesantren An-Nahdah Islamic Boarding School Depok. Alasan saya ikut Dai Muda Pilihanku adalah untuk belajar bersama teman-teman dan guru baru. Selain itu pastinya untuk membanggakan orang tua dan mengharumkan nama pesantren. Cita-cita saya adalah menjadi pengusaha muda yang tetap aktif berdakwah. Kunci dari segala kebahagiaan adalah bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassal insana bibirril walidin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan pemirsa TV One dimanapun berada. Imam Al-Ghazali mendefinisikan berkah adalah ziyadatul khair fima sabata fihil khair. Bertambahnya kebaikan pada perkara yang di dalamnya sudah ada kebaikan. Teman-teman, ada nggak yang di sini main Mobile Legend? Tahu Gatot nggak? Dia kuat nggak? Kira-kira nih kalau kita tambahin skin yang mahal, tambah gacor nggak? Nah, itu Gatot. Sejatinya dia sudah kuat. Karena ada keberkahan yang tercurahkan kepadanya berupa skin, dia menjadi tambah kuat dan selalu berhasil di setiap perjalanannya. Begitu juga keberkahan seorang anak yang didapatkan sebab baktinya kepada orang tua. Sayangnya saat ini kita hidup di zaman yang sulit. Ombak globalisasi mengguncang, mengacak-acak akhlak umat sedemikian hebatnya. Tak jarang kita lihat seorang anak marah-marah, mencaci, menghardik orang tuanya demi mendapatkan simpati dunia maya. Pemirsa TV One dimanapun berada, ketahuilah penyebab terbesar jatuh miskin, gagal karir, jauh dari agama karena durhaka kepada orang tua. Maka sungguh celaka hidup manusia yang tidak mempercayai berkah orang tua. Karena orang tuaku pintu surgaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal baba aw ihfathu. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Penegasan kata paling baik dalam hadis tersebut menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang solih solihah dan mendapatkan pintu surga dari kedua orang tua kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal beberapa detik lagi, 4, 3, 2, 1. Masih ada beberapa detik. Nah, kami minta langsung komentarnya dari Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih untuk Ustazah, mudah-mudahan ya. Ustazah Intan Akmala Beauty. Wah, ini mudah-mudahan makin gacor kayaknya ya. Jadi saya menarik karena ini ada materi yang ngimbangin kaum milenial ya. Jadi analoginya tuh pas banget buat menyasar ke teman-teman yang selama ini memang game sudah menjadi keseharian kita. Ini satu rangkaian materi yang cukup cerdas ketika keberkahan coba dikaitkan dengan contoh keseharian banget yaitu masalah games. Itu harus dipertahankan. Cari lagi sampel-sampel yang dekat dengan anak-anak muda tapi dikonstelasikan atau dikaitkan dengan teori-teori keislaman. Kemudian secara retorika oke, mungkin harusnya agak banyak gerak lagi sedikit ya. Terus yang disapa bukan hanya dari Gang of the Gacor ini, tapi geng-geng yang lainnya kalau bisa juga disapa, kemudian jurinya juga diajak ditanya boleh, nggak masalah. Jadi sekarang ini momennya untuk melenturkan gestur, tubuh, mimik wajah supaya lebih fleksibel. Jadi ketika berdakwah di masyarakat udah betul-betul lentur gitu. Ya itu saja mungkin, terima kasih. Sukses terus, dakwah must go on. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas komentarnya dan juga nanti akan dikumpulkan penilaiannya. Dan sebelum kita tutup segmen ini, nanti kita masih ada 2 peserta lagi ya Pak Indi ya. Ya betul sekali dan kini saatnya kita mengumumkan nih hasil voting pilihan pemirsa untuk Dai Muda favorit yang sudah bertanding pada minggu yang lalu. Ya. Dan kita langsung saja saksikan pemenangnya. Hilma Fajriah Salsabila. Dengan betul perolehan persentase 49%. Masya Allah, ini hasil pilihan pemirsa yang sudah memilih di damaiindonesiaku.id. Nah berikutnya nanti akan kita tampilkan 2 peserta lainnya. Tetaplah bersama kami di Dai Muda Pilihanku. Baik, Masya Allah kita masih kembali di program Dai Muda Pilihanku. Nah berikutnya Indi, peserta yang kedua siapa? Iya, peserta kedua ini adalah dari Pondok Pesantren Khusus Yatim Asyafi'iyah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Langsung saja kita persilahkan Ananda Syifa Seciana Agefta. Nama saya Syifa Seciana Agefta, umur 17 tahun. Saya santri di pesantren khusus yatim Asyafi'iyah. Alasan saya ingin mengikuti Dai Muda Pilihanku, bahwasanya saya ingin menunjukkan bahwa pemuda juga bisa ikut tampil untuk menyiarkan agama Islam dan bermanfaat buat masyarakat luas. Harapan saya ke depannya yaitu ingin menjadi pendakwah yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Pesan saya yaitu kegagalan hanya kesuksesan yang tertunda. Naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Jika saya memberikan salam, jangan lupa para hadirin untuk menjawab. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada para dewan juri dan para pemirsa TV One dimanapun berada. Memanglah syurga diberikan kepada orang yang bertakwa. Jika ibadahnya sebesar benua Asia, seluas samudra Hindia, apalah daya jika tidak berbakti kepada orang tua. Ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Jika ada seorang hamba dihadapkan untuk memilih surga ataupun neraka, tentunya semua akan memilih surga. Betul apa betul?
Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Qala Allahu Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat ini menerangkan betapa kita wajib untuk berbakti kepada orang tua dengan tidak mengucapkan kata dan bertutur kata dengan ucapan yang mulia. Anak-anak muda zaman sekarang, cita-citanya setinggi Gunung Makalu, harapannya sebesar paus biru. Tapi balik lagi, apakah orang tua meridhoimu? Imbangkanlah antara dunia dan akhirat. Dan berbaktilah kepada orang tua agar menjadi anak yang taat, agar di akhirat mendapatkan syafaat. Terbang tinggi burung merpati, masak kue tambah mentega. Jadilah anak yang berbakti agar sukses, agar untuk jalan menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Syifa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ananda Syifa. Baik, ini masih ada 7, masih ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis sudah 3 menit ya tadi ya. Betul sekali. Oke, baiklah langsung saja kita mohon selanjutnya Dewan Juri kita untuk bisa memberikan komentarnya, yakni kepada Kiai Niam, kami persilahkan. Silakan Kiai. Terima kasih. Selamat Syifa ya, lancar dan kelihatan dipersiapkan rimanya, kemudian pantunnya, ayat Al-Qur'annya. Cuma mungkin persiapannya perlu lebih rileks ya, kelihatan agak tegang sampai ada yang lupa tadi ya. Quran yang dibacakan saya kira relevan juga dengan tema orang tuaku pintu surgaku, larangan untuk menghardik, hanya berkata saja nggak boleh, apalagi sampai kemudian durhaka kepada orang tua. Satu hal yang mungkin perlu ditingkatkan, masa depan Syifa masih cukup panjang, bagaimana dakwah ini interaktif dengan mad'u, dengan audiens, sehingga ketika berbicara itu mengenali, kemudian menjiwai dan mungkin lebih rileks lagi. Tetapi secara umum oke, bagus sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Yai Niam atas komentar dan juga masukan-masukannya untuk Ananda Syifa ya. Ya. Dan selanjutnya Syifa silakan bisa boleh kembali ke tempat duduknya, kembali ke para supporternya ya. Tadi sudah menampilkan yang terbaik tentunya untuk Dai Muda Pilihanku. Berikutnya untuk peserta yang ketiga, ini dia dari pesantren, kita lihat dulu. Pondok Pesantren Mumtaz Ibadur Rahman Cipondoh, Tangerang, Banten. Inilah dia, kita sambut Nilam Cahaya Lestari. Nama saya Nilam Cahaya Lestari, usia 17 tahun. Saya berasal dari Pondok Pesantren Mumtaz Ibadur Rahman. Alhamdulillah saya bisa mengikuti Dai Muda Pilihanku dengan harapan saya dapat menjadi pendakwah yang berakhlakul karimah dan bersama-sama mengukuhkan agama Islam. Satu kata mutiara untuk kita semua, yakni terbang jauh mencari bekal, kembali dengan membawa kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati yakni segenap jajaran para dewan juri serta para hadirin dan pemirsa Dai Muda Pilihanku TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada saat ini persoalan di dalam hidup manusia sangatlah banyak.
terutama baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau bahkan cinta. Betul? Betul? Maka bisa kita lihat bahwa betapa buruknya akhlak seorang anak terhadap orang tuanya sehingga jauh dari kata memuliakan keduanya. Padahal mereka tahu bahwa betapa indahnya ridho Allah dan ridho kedua orang tua. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Lubabul Hadith yang dikarang oleh Al-Syeikh Al-Imam Jalaluddin bil Kamaluddin As-Suyuti, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha walahu abwani radiyani anhu aw ahaduhuma." Barang siapa yang ketika masuk waktu paginya ia mendapatkan ridho kedua orang tua atau salah satunya, maka futihat selahu abwabul jannah. Allah akan membukakan baginya pintu-pintu surga. Wa man amsa walahu abwani sakhitani alaihi aw ahaduhuma. Barang siapa ketika masuk waktu sorenya ia mendapatkan murka kedua orang tuanya atau bahkan salah satunya, maka futihat selahu abwabu jahannam. Allah akan membukakan baginya pintu-pintu jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dapat kita simpulkan bahwa memuliakan kedua orang tua memudahkan kita untuk meraih pintu-pintu surga. Karena kita tahu bahwa orang tuaku pintu surgaku. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada jomblo jalan sendiri, gak punya pacar, gak perlu repot. Nama saya Nilam Cahya Lestari, santrinya Kiai Cepot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget ini 3 menit ya, dimanfaatkan dengan baik oleh Ana dan Nilam. Baik. Nah, nanti kita akan minta komentar dari Ustadz Aswan Faisal, tapi di segmen berikut Ustadz. Tenang Ustadz, sabar. Baik, tetaplah bersama kami di Dai Muda Pilihanku. Baik, Masya Allah, kita masih di program Dai Muda Pilihanku. Nah, kalau tadi kita setelah menyaksikan bagaimana penampilan Ana dan Nilam, kita akan minta komentar dari guru kita Ustadz Aswan Faisal. Fadhal Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kandidat yang ketiga ini adalah dari Ponpes Mumtaz Ibadur Rahman, Cipondoh, Tangerang. Yaitu Nilam Cahaya Lestari. Alhamdulillah tadi Ustadz udah melihat cahayanya. Dari pakaian udah bagus ya, sudah bisa disebut ustadzah gitu ya. Kemudian senyumnya, komunikatifnya cukuplah alhamdulillah. Selain itu juga di dalam bahasan masih harus lebih dikembangkan lagi ya. Sudah bagus tapi lebih semangat untuk mengembangkan bahasan supaya si pendengar audiens lebih paham kiat apa yang harus kita lakukan supaya ketika subuh dengan ketika masuk waktu sore tidak bertentangan. Itu artinya dibukanya pintu sorga saat subuh, tetap terbuka tuh pintu sorga di saat sore. Itu gimana caranya? Nah, agar lebih ditajamkan ke sana. Cuman kalau secara umum saya lihat, Ustadz lihat bagus banget. Terus murah senyum ya, alhamdulillah murah senyum. Jadi kalau jadi pembicara ya harus murah senyum. Jangan pelit sama senyum ya, kecuali lagi cerita neraka tuh, anak durhaka, agak serem dikit gitu ya. Biar ketahuan kalau anak durhaka itu harus agak serem gitu ya. Nunjuknya ke siapa nih Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah bagus, prestasinya bagus. Terus kembangkan, latih terus, sering-sering ngobrol sama kaca ya.
Asalkan di dalam kamar ya Ustaz ya. Dalam kamar, jangan di luar kamar ya. Baik. Terima kasih Ustaz Aswan Faisal atas komentarnya untuk Anda dan Nilam. Nah sebelum kita mengetahui akumulasi total nilai dari guru-guru dari 3 peserta, kita akan panggil kedua peserta untuk bisa maju ke depan. Silakan Ananda Syifa, kemudian Ananda Intan bisa untuk bergabung kita minta komentar. di sini, silakan. Oke, Indi bisa di samping saya. Baiklah. Baik. Nah, kita tanya-tanya dulu kali ya, kita ajak ngobrol sedikit nih. Ketiga peserta tadi sudah memberikan penampilan terbaiknya. Baik. Luar biasa kalau kata Dewan Juri ya. Masya Kita Allah. tanya dulu untuk peserta pertama dia tadi. Intan, gimana nih tadi? Gimana, Intan? Sudah perform pertama, ada grogi-groginya gak sih Intan? Tapi sudah cukup puas dengan penampilan tadi? Puas, ya alhamdulillah cukup puas. Alhamdulillah, sudah cukup puas ya. Kalau Syifa berapa lama ini persiapan untuk tampil tadi? 2 hari saja. Masya Allah. Tapi puas nggak nih penampilan tadi? Cukup puas, tapi bagian akhirnya agak grogi waktu Grogi terakhirnya. ya. Oke, Ada nanti grogi kita tampil di dikit. berikutnya di panggung-panggung berikutnya insya Allah ya. Masya Allah. Kemudian Kalau Nilam Nilam ya. gimana nih Nilam? Gimana Nilam? Persiapannya sudah berapa lama sih Nilam? Alhamdulillah sudah ada persiapan sekitar 4 hari. Masya Allah lebih lama lagi ini. Bahkan itu persiapan fotonya itu yang kayaknya yang lama Udah tuh. cetak foto ya para pendukungnya ya. Baik, Oke. langsung saja ini kita lihat bagaimana Betul. perolehan nilai dari para peserta. Untuk yang peserta pertama, Iya, Intan ini Akmala Beauty Betul. dari Pondok Pesantren An-Nahdoh Bojong Sari Depok yang akan diangkat oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustadz. Silakan Ustaz. Inilah dia. Akumulasi dari nilai Intan 254. 254. Masya Allah. Ya, kemudian berikutnya untuk Ananda Syifa, Sesiana Agefta akan diangkat oleh Kiai Niam. Silakan Kiai. Silakan Kiai. 222 dan untuk peserta yang ketiga Ananda Nilam yang akan diangkat oleh guru kita Ustadz Aswan Faisal. Silakan Ustadz. 232 dan pemenangnya adalah Intan Akmala Beauty. Silakan boleh diangkat lagi Ustadz Zaki nilainya. Dari Pondok Boleh diangkat Pesantren lagi? An-Nadlah Bojong Sari Depok. Boleh Oke. diangkat lagi Ustadz? Ustadz Zaki boleh diangkat lagi. Nilainya ya dengan akumulasi total nilai adalah 254. 254. Masya Allah. Selamat Baik. untuk Ananda Selamat. Intan. Dan Baik. yang keduanya tentunya sudah menampilkan yang terbaik ya pada Betul hari sekali. ini. Nah, dan mungkin ini juga boleh yel-yelnya sekali lagi untuk pendukung daripada Ananda Intan. Silakan. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya, sebelum kita tutup, kita minta akan- pendapat sedikit dari Kiai Niam selaku perwakilan juri utama dari Kemenpora. Silahkan Kiai. Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ini lebih bersifat motivasi karena semuanya tadi menampilkan dakwah yang mencerahkan bagi kita. Dan ketiganya ini adalah para generasi yang terus akan menebar kebaikan bagi negeri, penerus kita-kita, belajar terus, belajar dari kehidupan dan terus menginspirasi bersama kita bisa wujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makasih. Baik, terima kasih Kiai Niam, Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Aswan Faisal, dan besok kita akan saksikan Grand Final. 5 ya. peserta ya. Betul, karena sudah lengkap kita ada 5 finalis ya yang akan berlaga besok tentunya tanggal 31 Maret 2024. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Fahada ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.